Langkah memiskinkan koruptor mendapat angin segar usai Prabowo berjanji mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun tantangannya adalah meyakinkan mitra politik di parlemen untuk menindaklanjuti permintaan presiden. Presiden Prabowo Subianto berjanji mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya dalam pidato di peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Janji Prabowo terucap saat merespons 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Isu yang diangkat plus satu, yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan banyak pihak untuk memberantas korupsi di negeri ini. RUU Perampasan Aset kali pertama diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak 2003. RUU ini kemudian masuk program legislasi nasional DPR pada 2005-2009 dari total 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008. Di periode berikutnya, RUU Perampasan Aset kembali masuk prolegnas dan berubah nama menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir, surat presiden tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Pada April 2023, survei Litbang Kompas mencatat lebih dari 82% responden menilai RUU Perampasan Aset mendesak untuk dibahas di DPR. 13,6% berpendapat tidak mendesak dan 4,2% menjawab tidak tahu. Di survei yang sama, 78,5% responden setuju negara berhak merampas aset penyelenggara negara yang tidak wajar dan berasal dari sumber yang tidak sah. Yang tidak setuju sebanyak 15,2% dan tidak tahu 6,3%. Namun, apakah RUU Perampasan Aset bakal memberi efek jera koruptor? 61% responden memiliki keyakinan tersebut, sementara 34,9% tidak yakin dan 3,8% menjawab tidak tahu. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk prolegnas, namun belum menjadi prioritas. Kita juga sudah memasukkan rencana pembahasan pembentukan undang-undang tentang perampasan aset itu di dalam prolegnas pembahasan undang-undang. Nah, memang masuk masih dalam long list, belum masuk di 2025. Nah, kenapa? Karena waktu itu kita sama pemerintah sepakat untuk kemudian menyesuaikan ya tentang ini kan berawal dari konvensi di PBB ya, United Nations Convention Against Corruption gitu loh. Nah, dan ini juga harus kita sesuaikan dengan mazhab, sistem dan konsep hukum kita. Sementara peneliti Pusat Studi Politik, Hukum Pemilu dan Demokrasi Universitas Andalas Ferry Amsari bilang, RUU ini bisa berjalan jika Prabowo bisa meyakinkan koalisi politiknya. Tapi apakah mungkin ini mampu dilaksanakan jika melihat tabiat koruptor yang cukup luar biasa di berbagai ruang selalu ada mereka, termasuk pembentuk undang-undang gitu ya. Nah, ini kerepotannya di sana, apakah mampu Presiden meyakini
teman-teman politiknya di parlemen untuk kemudian ikut menyetujui bersama Undang-Undang Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dinilai dibutuhkan karena selama ini upaya pemberantasan korupsi tidak disertai dengan langkah pemiskinan koruptor sehingga banyak aset atau kekayaan negara yang tetap menjadi milik koruptor meski mereka dihukum pidana. Tim Liputan Kompas TV.